Halo Halo semuanya, semuanya. perkenalkan kami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi capital allocation to risky assets atau pengalokasian modal ke dalam aset berisiko. Di materi kali ini disusun oleh saya, Berliana Cweni Panjaitan, dan Dan saya Feby Sitianingrum Kristianti. Nah, terhadap materi ini kita mempunyai 6 pokok materi. Yang pertama itu ada risk and risk aversion, yang kedua ada capital allocation across risky and risk-free portfolios, yang ketiga ada the risk-free asset, yang keempat ada portfolios of one risky asset and risk-free asset, yang kelima ada risk tolerance and asset allocation, dan yang keenam ada passive strategies to capital market line. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih, modal alokasi ke aset berisiko ini adalah proses untuk memutuskan alokasi modal, maka seseorang perlu mengetahui portofolio berisiko dan mengevaluasi propertinya. Hal ini mengharuskan setiap investor untuk belajar dan menerapkan manajemen portofolio untuk dirinya sendiri. Untuk memahami keberadaan portofolio industri manajemen dalam menghadapi preferensi investor pribadi, kita memerlukan wawasan tentang hal tersebut, sifat penghindaran risiko. Nah, untuk materi yang pertama itu ada risk and risk aversion atau risiko dan penghindaran risiko. High risk, high return. Jadi di dalam aset berisiko ini kita punya namanya pedoman di mana ketika risikonya besar maka keuntungannya akan besar juga. Artinya seseorang akan menolak investasi yang memiliki premi risiko lebih besar karena potensi keuntungan tidak cukup untuk untuk menutupi risiko yang ada. Sedangkan keuntungan yang sepadan adalah keuntungan yang diharapkan lebih besar dibanding alternatif bebas risikonya. Nah, suatu portofolio dapat diinginkan hanya jika kepastian pengembaliannya setara melebihi alternatif bebas resikonya. Investor yang cukup menghindari resiko dapat menetapkan portofolio beresiko apapun. Bahkan portofolio dengan premi risiko positif, tingkat pengembalian yang setara dengan kepastian yang berada di bawah tingkat bebas resiko yang akan menyebabkan investor menolak portofolio berisiko tersebut. Pada saat yang sama, investor yang kurang menghindari risiko dapat menetapkan tingkat kepastian yang setara dengan tingkat bunga bebas risiko pada portofolio yang sama, sehingga akan lebih memilih portofolio tersebut daripada alternatif yang bebas berisiko. Nah, jika premi risiko awalnya 0 atau negatif, penyesuaian utilitas apapun yang menurun hanya akan membuat portofolio terlihat lebih buruk. Tingkat kepastian yang setara akan berada di bawah tingkat alternatif bebas risiko bagi semua investor yang menghindari risiko. Nah, untuk materi yang kedua ada capital allocation across risky and risk-free portfolios. Nah, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa obligasi jangka panjang merupakan investasi yang lebih berisiko dibanding surat utang negara dan saham. Masih lebih berisiko. Di sisi lain, investasi yang lebih berisiko menawarkan rata-rata keuntungan yang lebih tinggi. Tentu saja investor tidak mengambil pilihan semua atau tidak sama sekali dari kelas investasi ini. Mereka dapat dan memang membangun portofolionya menggunakan sekuritas dari semua kelas aset. Beberapa portofolio mungkin ada dalam bentuk surat utang negara yang bebas risiko, dan ada juga yang dalam bentuk surat utang negara bebas risiko saham berisiko tinggi. Nah, untuk mengendalikan risiko portofolio adalah melalui sebagian kecil portofolio yang diinvestasikan pada surat utang negara dan sekuritas pasar uang aman lainnya. Lalu materi yang ketiga adalah the risk-free asset atau aset bebas risiko. Berdasarkan kekuasaannya untuk mengenakan pajak dan mengendalikan jumlah uang beredar, hanya pemerintah yang dapat menerbitkan obligasi bebas gagal bayar. Bahkan jaminan bebas gagal bayar saja tidak cukup untuk membuat obligasi bebas risiko secara real. Satu-satunya aset bebas risiko secara real adalah obligasi yang diindeks dengan harga sempurna. Selain itu, obligasi yang terindeks sempurna bebas gagal bayar menawarkan tingkat bunga real yang dijamin kepada investor hanya jika jatuh tempo obligasi sama dengan periode kepemilikan yang diinginkan investor.
Lalu materi yang keempat itu ada portfolios of one risk asset and a risk free asset, yaitu atau juga disebut portofolio satu aset berisiko dan aset bebas risiko. Nah, tingkat pengembalian dasar untuk portofolio apapun adalah tingkat bebas risiko. Selain itu juga, portofolio diharapkan memperoleh proporsi Y dari premi risiko portofolio berisiko, atau investor diasumsikan menghindari risiko dan tidak mau mengambil posisi berisiko tanpa premi risiko yang positif. Lalu kemudian, meningkatkan sebagian kecil dari keseluruhan portofolio yang diinvestasikan pada aset beresiko meningkat pengembalian yang diharapkan pada tingkat 8%. Lalu meminjam untuk berinvestasi dalam portofolio berisiko adalah mudah dan mudah jika kita memiliki rekening margin di broker. Yang harus kita lakukan adalah memberitahu broker kita bahwa kita ingin membeli dengan margin. Pembelian margin tidak boleh melebihi dari 50% dari nilai pembelian. Oleh karena itu, jika kekayaan bersih kita di akun adalah $300.000, broker diperbolehkan meminjam kita hingga $300.000. Untuk membeli saham tambahan, kita kemudian akan memiliki $600.000 di sisi aset akun kita dan $300.000 di sisi kewajiban, sehingga menghasilkan Y sama dengan 2. Lalu materi yang kelima itu ada risk tolerance and asset allocation atau toleransi resiko dan alokasi aset. Perbedaan individu dalam penghindaran resiko menyebabkan pilihan alokasi modal yang berbeda bahkan ketika menghadapi peluang yang sama, yaitu tingkat bebas resiko dan rasio imbalan terhadap volatilitas. Secara khusus, investor yang lebih menghindari resiko akan memiliki untuk lebih sedikit aset beresiko dan lebih banyak memiliki aset bebas resiko keseluruhan dana investasi untuk ditempatkan dalam portofolio beresiko, ditentukan oleh penghindar resiko atau kemiringan kurva indifferent dan rasio serpa kemiringan rangkaian peluang. Singkatnya, alokasi modal tersebut menentukan keseluruhan portofolio yang merupakan seluruh kekayaan investor. Portofolio P mewakili semua kekayaan yang beresiko. Oleh karena itu, ketika imbal hasil terdistribusi normal, deviasi standar adalah ukuran risiko yang tepat. Lalu materi yang keenam itu ada pasif strategis atau the capital market line atau juga disebut strategi pasif garis pasar modal. Pertama, yaitu strategi aktif alternatif tidaklah gratis. Apakah kita memilih untuk menginvestasikan waktu dan biaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menghasilkan portofolio aktif, aset beresiko yang optimal, atau apakah kita mendelegasikan tugas tersebut kepada secara profesional yang akan mengenakan biaya? Konstitusi portofolio aktif lebih mahal daripada portofolio pasif. Portofolio pasif memerlukan biaya yang dapat diabaikan untuk membeli T-bills dan biaya pengelolaan untuk dana yang diperdagangkan di bursa. Lalu, alasan selanjutnya untuk menerapkan strategi pasif adalah keuntungan dari free rider. Jika ada banyak investor aktif dan berpengetahuan luas yang dengan cepat menawar harga aset dan kekuatan diremehkan menurunkan harga aset yang dinilai terlalu tinggi dengan menjual, kita harus menyimpulkan bahwa kapan saja aset akan diberi harga yang wajar. Oleh karena itu, portofolio saham biasa terdiversifikasi dengan baik akan menjadi pembelian yang cukup adil dan strategi pasifnya mungkin tidak kalah dengan rata-rata investor aktif. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.